Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz auhayna ila ummika ma yuha anikdi fit tabut faqdi fil yam falyulqihil yamu bisahil ya'khudhu aduwwul li wa aduwwul lah walqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna 'ala aini. Shadaqallahul azim. Jamaah salat subuh yang dicintai oleh Allah, kita bersyukur pagi ini Allah berikan kesempatan kita untuk tetap beribadah, tetap sujud kepada Allah, bahwa keindahan hidup adalah saat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini saya mengajak kita belajar kepada bundanya Nabi Musa alaihissalam, ya, bundanya Nabi Musa alaihissalam, seorang emak yang hidup pada masa Fir'aun. Masa Fir'aun. Fir'aun ini adalah raja yang luar biasa jahatnya, gitu ya, sampai-sampai di Al-Quran namanya masuk. Tidak semua orang bisa masuk namanya di Al-Quran. Hanya ada satu dari dua kemungkinan. Yang pertama adalah karena ketaatan yang luar biasa, seperti para nabi-nabi dan orang-orang soleh, seperti Ali Imran, kemudian beberapa yang lainnya, Luqman dan sebagainya. Atau yang kedua adalah karena kejahatan yang luar biasa. Fir'aun ini adalah salah satunya. Jamaah sekalian, Fir'aun memiliki sebuah kebijakan bahwa tidak boleh ada anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Ini kebijakan, ya. Tidak boleh ada bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Kalau sampai ada yang lahir dari Bani Israel, maka akan dibunuh. Dibunuh itu gak hanya bunuh saja, bahasa Al-Qur'annya adalah yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka menyembelih, bahasanya adalah menyembelih. Ini adalah sebuah kebiadaban, ya, bayi lahir disembelih. Kalau sekarang ini kan anak-anak diculik, ya Pak, ya, diambil organnya. Kalau Fir'aun enggak, dibuang ke tempat sampah, dibuang ke sungai. Bahkan sebagian di antara anak-anak itu dijadikan makan bagi binatang buas kerajaan, ya, makanan bagi binatang buas kerajaan. Ini Fir'aun, ya. Jamaah sekalian, bundanya Musa alaihissalam memiliki anak waktu itu perempuan, jadi nggak ada masalah, aman kan gitu, ya, aman. Ini berlaku kebijakan itu sampai generasi laki-laki banyak yang hilang. Anak-anak nggak ada lagi yang main kelereng kan gitu, ya. Ada kelereng nggak waktu itu? Nggak ada kayaknya. Nggak ada lagi yang main senang gitu kecil, laki-laki Bani Israel. Sehingga ini membuat sebuah keresahan bagi istana Fir'aun. Nanti gimana kalau suatu ketika nggak ada laki-laki, pengawal Anda nanti cewek-cewek, gimana ini? Kan nggak mungkin, gitu. Dan banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak mungkin perempuan, ya, diantaranya ya pengawalan, membangun jalan gitu, ya, membangun jembatan, istana, ini masa perempuan semua gitu. Lantas diantara penasihat itu ada yang memberikan masukan, Fir'aun, gimana kalau kita berlakukan ini 1 tahun berlaku, lalu tahun berikutnya boleh ada bayi, berikutnya tidak boleh, berikutnya tidak boleh. Nah, ganjil genap kalau bahasa orang Jakarta, ya. Kalau ganjil boleh, genap nggak boleh, gitu. Maka ini bagi Fir'aun logis, ya.
logis untuk menjaga generasi anak laki-laki biar ada gitu. Jamaah sekalian, waktu itu bundanya Musa melahirkan anak laki-laki. Pada tahun dibolehkannya ada anak laki-laki, namanya Harun alaihissalam. Maka merasa tenanglah bundanya Musa, ya, karena itu boleh lahir, si kecil itu bisa tumbuh, ya. Tapi ya namanya emak ya, masih agak muda gitu, sehingga produktifnya luar biasa. Sudah lahir lagi ketiga jemaah sekalian. Ternyata pada tahun yang tidak boleh ada bayi laki-laki. Maka jemaah sekalian, ini membuat sebuah keresahan yang kemudian Allah ceritakan di Al-Quran surat Toha ayat 38, 39 sampai terus ke bawah itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Id auhayna ila ummika ma yuha. Ketika kami wahyukan kepada ibumu wahai Musa. Jadi Allah mewahyukan kepada bundanya Musa. Beberapa tafsir menyebutkan ilham, ya. Beberapa lagi adalah mimpi. Bundanya Musa merasa ini adalah sebuah ilham, sebuah mimpi, isyarat dan sebagainya. Kira-kira benar nggak ini ya gitu. Maka dia tanya pada ulama-ulama waktu itu. Ya, tanya pada satu-satu, ini gimana ini? Saya mendapatkan sebuah sesuatu gitu ya, sesuatu isyarat ilham. Ini apakah harus saya laksanakan? Apa itu? Anigdi fitabut fakdi fil yam. Hendaklah engkau letakkan itu bayimu itu di tabut. Tabut itu sebuah kotak ya, peti. Fakdi fil yam, lalu letakkan di sungai. Nah gitu. Peti. Baru lahir nih, beberapa hari taruh di peti, lalu taruh di sungai. Ini gimana kira-kira keseimbangan peti itu supaya tidak tenggelam, kan begitu Pak ya? Ini kalau nggak imbang betul bisa tenggelam itu. Jadi betul-betul berusaha keras bagaimana supaya bayi ini selamat ya. Jamaah sekalian, sekali lagi bahwasanya bundanya Musa merasa yakin ini adalah sebuah isyarat gitu ya. Karena masukan dari para ulama ketika itu, kalau Anda yakin itu adalah sebuah isyarat dari Allah, ilham dari Allah, laksanakan. Maka bundanya Musa juga demikian, meskipun secara logika sulit diterima kan, sulit itu. Gimana peti taruh? Anda bisa nggak bikin peti kemudian taruh di sungai yang tidak bisa jatuh gitu ya, tumpah gitu. Ya Allah, apalagi ini Sungai Nil. Ya, Sungai Nil sungainya panjang. Sungai yang melewati 9 negara. 9 negara. Dan di Mesir, di Sudan itu kalau melewati Sungai Nil kayak lewat jalan tol gitu ya. Nah, ada yang lebarnya kadang-kadang sampai 1 kilo, 2 kilo gitu. Itu lebar dan terus ada airnya itu. Jamaah sekalian, Sungai Nil itu bahaya. Sampai sekarang masih banyak buayanya. Ya. Jadi ya buaya sungguhan Pak, bukan buaya darat. Buaya sungguhan. Jadi memang betul-betul bahaya. Ada kasus orang ditarik oleh buaya, itu sudah biasa di Sungai Nil itu. Tapi ya kalau di beberapa negara lain malah buayanya dicari oleh orang-orang. Kayak di Sudan itu justru mereka senang kalau ada buaya Pak, ditangkap gitu ya. Jamaah sekalian, ini bayi kecil ya, diletakkan di sebuah sungai, yang sungai itu terus mengalir dan deras. Bagi bundanya Musa, kalau memang kita tidak mampu untuk berpikir secara logis gitu ya, manakala itu adalah sebuah perintah Allah, maka laksanakan ya. Meskipun kita masih belum tahu apa hikmah, apa dibalik itu ya. Dan ini adalah sebuah manhaj para sahabat juga sama. Para sahabat itu meskipun tidak tahu apa dibalik itu hikmahnya, kalau itu sudah menjadi lampu hijau gitu ya, sebuah perintah, sebuah arahan dari Allah, maka laksanakan. Daging babi itu haram, teksnya jelas kan begitu ya. Para sahabat kan tidak tahu waktu itu ada apa dibalik daging babi, labnya belum ada ya kan, para penelitinya juga masih belum lahir gitu. Mereka sendiri juga meneliti gimana metodenya, pakai apa gitu ya. Sudahlah, kalau itu sudah menjadi sebuah arahan dari Allah, maka bagi mereka para sahabat adalah harus kita laksanakan. Yang kemudian sekian ratus kemudian baru orang tahu
ternyata di dalam daging babi banyak penyakit ya, yang luar biasa membahayakan bagi manusia. Banyak hal ya di dunia ini, dan banyak hal sesuatu yang di dalam Al-Quran itu kadang-kadang mereka tidak tahu. Marjal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada dua air yang bertemu ya, tapi tidak menyatu. Ya. Ini para sahabat gak tahu di mana ini adanya, kan begitu. Tapi mereka yakin saja pasti adalah, kan begitu ya. Adalah. Kita kalau nggak tahu nanti anak kita tahu, kan gitu. Ternyata kita sudah tahu sekarang. Anda sudah sebagian sudah jalan-jalan ke sana itu ya, ke sebuah beberapa titik antara air asin dan air yang tawar tidak menyatu. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara keduanya ada sekat gitu. Yang sekat itu tidak bisa menyatukan antara air asin dan air tawar. Ya, unik ya Pak ya. Nah, jemaah sekalian, ini adalah sebuah langkah yang dilakukan oleh bundanya Musa alaihissalam. Maka diletakkan di Sungai Nil itu, dan pesan kepada kakak perempuan Musa ini, tolong dilihat ya, adikmu ini kemana, dipantau, kalau ada apa-apa tolong diselamatkan gitu ya, siapa tahu mau guling gitu Pak ya, itu tolong diselamatkan. Jemaah sekalian, ini sebuah rencana Allah yang unik, bahwa saat itu masuk ke dalam sebuah cabang sungai, yang cabang sungai itu masuk ke istana kerajaan, dijauhkan dari Fir'aun, malah masuk ke wilayah Fir'aun. Ini unik. Ya, ini rencana Allah yang unik ya. Lalu ditemukan oleh para pembantu, dan kemudian diserahkan kepada istrinya Raja Fir'aun ya. Ya khudhu aduwulli wa aduwullah gitu ya. Diambil oleh musuh ya, musuhmu dan musuh Allah, yaitu Fir'aun ya. Jamaah sekalian, nah ini yang terpenting adalah ini lagi nih, firman Allah Ta'ala, fal yulqihil yammu bisahil. Jadi air sungai itu akan meletakkan Anda kepada sebuah tepian. Dalam tafsir disebutkan bahwa air sungai itu adalah ciptaan Allah, yang memang itu sudah tentara Allah juga. Allah yang menjadikan Musa ini tidak tenggelam, dan Allah yang menjadikan Fir'aun yang tenggelam nantinya, begitu. Betapa kekuasaan Allah yang luar biasa ya. Air itu ya bisa menewaskan Fir'aun gitu ya, dan bisa menyelamatkan Musa alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ditemukan oleh istri Raja Fir'aun, yaitu Siti Asiyah, yang beriman kepada Allah, yang dengan izin Allah belum punya anak gitu. Belum punya anak. Begitu melihat anak ini, senangnya luar biasa. Walqaitu alaika mahabbatan minni. Jadi siapapun yang melihat bayi ini pasti senang. Para pembantunya yang menemukan itu senang sudah. Wah, bagus ini gitu ya. Jadi nggak diserahkan ke tentara kerajaan, laki-laki. Tidak diserahkan ke tentara kerajaan, diserahkan kepada istrinya Raja Fir'aun. Karena para pembantu senang ini dengan ada si bayi kecil ini. Dan istri Raja Fir'aun begitu melihat juga sama. Begitu lihat senangnya luar biasa, belum punya anak lagi. Nah, maka dia katakan pada Fir'aun, ya azizi, wahai suamiku, qurratu ainin li walak. Wahai suamiku, ini adalah penyejuk hatiku dan hatimu gitu. Dan apa responnya Fir'aun ketika itu ya? Dia mengatakan, laki laliya, itu penyejuk hatimu, saya tidak gitu. Jadi Fir'aun dari awal sudah tidak mau itu dengan si kecil ini. Ini bayi laki-laki nih, kenapa masuk ke istana? Ini tahun tidak boleh ada anak laki-laki, modus ini gitu ya. Kira-kira gitulah cara berpikirnya Fir'aun ya, karena dia orangnya sangat ya berpikirnya logis ya, membangun sekian banyak gedung-gedung ya di kerajaannya ya, dan menggaji semua para pegawai-pegawainya. Fir'aun luar biasa itu ya. Dia ya membangun negara itu ya, kerajaan itu. Jemaah sekalian, laki lalia, sudahlah, karena cintanya pada istrinya, silakan, tapi saya enggak lah gitu ya. Dari awal sudah tidak mau Fir'aun itu Pak. Tidak mau dengan si kecil ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semuanya adalah karena izin Allah semata-mata. Hidup ini adalah memang sudah menjadi rencana Allah.
termasuk juga Musa alaihissalam adalah bagian dari rencana Allah, dan bundanya Musa juga bagian dari rencana Allah, dan kita hidup ini juga atas rencana Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa berikutnya? Berikutnya adalah ya faraja'naka ila ummika. Nah, ini Allah jadikan Musa itu kembali kepada sang bundanya. Gimana ceritanya, Ustaz? Ini yang unik juga ini ya. Gimana bisa ketemu dengan bundanya yang asli kan gitu. Jemaah sekalian, si kecil ini adalah penghuni istana ya, penghuni baru di istana. Nangis, kenapa? Karena belum nenen ya, belum minum ASI. Maka sang istri Fir'aun mengumpulkan, nih mak-mak di istana yang lagi menyusui, sini dipanggil semuanya itu. Ini tolong disusuin gitu. Ternyata jemaah sekalian, satu persatu tidak ada yang bisa menyusui si kecil, gak mau, nolak dia. Jadi bayi itu tidak mau disusui oleh satupun di antara emak-emak di dalam istana kerajaan. Ini membuat resah bagi istri Raja Fir'aun. Maka dibuat sebuah apa namanya? Kalau bahasa kita sekarang audisi, Pak ya. Audisi menyusui bagi para emak-emak. Halo? Ya. Audisi menyusui bagi para emak-emak gitu. Siapapun di antara emak-emak yang bisa menyusui bayi istana, maka dia mendapatkan kepingan emas yang banyak gitu. Mendapatkan kepingan emas yang banyak. Wah, ini kesempatan bagi emak-emak dari berbagai daerah ya. Apalagi dari dusun, dari kampung, Pak ya. Oh, senangnya luar biasa. Saya akan berangkat ke istana. Sekali-kalilah datang ke istana kerajaan gitu. Karena di sini pun kita mau istana negara juga belum tentu bisa masuk ya, Pak ya. Jamaah sudah pernah masuk istana negara? Belum ya? Masya Allah. Ya semoga nanti sekali-kali masuk, Pak. Kalau ada audisi, Pak ya. Emak-emak senang ada audisi ini ya. Lantas mereka pada ngantri jamaah sekalian. Waktu itu belum ada HP ya. Kalau anak sekarang pakai HP sukanya selfie kan ya. Oh, di istana kerajaan gitu ya. Waktu itu belum ada HP, sehingga ya udah masuk aja udah senang gitu ya. Di antara antrian itu ternyata ada seorang perempuan yang usianya usia ABG. Usia ABG. Ditanya oleh penjaga, "Hei, ABG?" "Iya." Gitu. "Ngapain kamu ngantri di sini?" Kalau bahasa Al-Qur'annya adalah hal adullukum ala man yakfuluh. Gitu ya. Jadi agak sedikit ngotot gitu ya, perempuan yang usia ABG ini. Maukah kamu aku tunjukkan orang yang bisa memberikan ASI bagi bayi istana gitu. Agak lama juga itu, akhirnya dibolehkan. Ya sudahlah, silakan ngantri belakang gitu ya. Ya karena tidak sesuai kriteria, masih usia ABG gitu. Belakang, di belakang dia antrinya. Begitu mulai audisi itu jamaah sekalian, satu persatu memang gagal ya. Gagal. Sampai pada terakhir ini anak perempuan muda ini tadi ketemu dengan istri Raja Fir'aun, Siti Asia. Loh, kaget juga itu. Di Al-Quran disebutkan 2 kali, hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu. Maukah kamu aku tunjukkan orang yang bisa memberikan ASI bagi bayi istana ini gitu. Kata Siti Asia, ya sudahlah, ini kan habis semua, nggak ada yang berhasil ini, panggil segera gitu. Maka segera pulanglah perempuan ini, dan dia ketok pintu, mak harus berangkat ke istana sekarang gitu. Emaknya bingung ini, ada apa? Itu adik ada di istana kerajaan. Hah? Gitu, kok bisa? Ini sesuatu yang tidak bisa diterima kan gitu ya oleh pikirannya sang bunda. Masa bisa? Tadi taruh di sungai gitu ya. Kok sekarang di istana kerajaan? Istana lagi kan gitu. Waduh, takut juga dia. Ya, di sana banyak para penjaga, banyak para tentara Fir'aun gitu ya. Kan dia selama ini menjadi incaran kan gitu ya. Karena apa? Karena setiap dokter ya
yang tahu tentang info Anda lahir bayi laki-laki harus lapor gitu. Kalau enggak dia yang kena gitu, siapapun. Dan emak-emak juga demikian, kalau enggak lapor akan dihabisi oleh tentara Fir'aun. Dia merasa takut, dicari-cari oleh tentara Fir'aun, karena ya namanya orang melahirkan gitu ya. Kan mesti gimana pun kadang-kadang orang tahu, tetangga tahu kan begitu. Jamaah sekalian, agak takut, tapi juga karena didesak terus oleh anaknya perempuan ini, jamaah sekalian, maka dia langsung berangkat ke istana gitu. Demi sang anak, antara takut dan cintanya pada sang anak. Takut pada tentara Fir'aun, tapi cinta kepada sang anak kecil ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sampailah bundanya Musa di istana kerajaan. Begitu ketemu, lihat dari jauh itu sudah tahu itu. Nah ini hebatnya bunda kan ya. Dengan si anaknya, anak kandung itu dia tahu gitu. Dia tahu. Termasuk juga anaknya ngerti ini ibu asli atau tidak asli, itu tahu. Dan penelitian terakhir ini baru orang menemukan kan bahwasanya si kecil meskipun tidak diperlihatkan wajahnya, mana bundanya yang sungguhan dan tidak sungguhan itu tahu. Dari aromanya, dari apa gitu ngerti dia, dari gerak-geriknya itu ngerti. Nah, ini baru ketahuan penelitian belakangnya ini. Nah ini Musa alaihissalam ya faham betul gitu ya, ini adalah bunda aslinya, sehingga begitu diberikan ASI kepada Musa maka klik yes ya gitu, akhirnya mau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa kata bundanya istri Raja Fir'aun? Dia mengatakan, wahai bunda, silakan Anda mendapatkan hadiah kepingan emas gitu ya. Anda silakan tinggal di istana kerajaan. Suami Anda silakan dibawa tinggal di istana kerajaan. Anak-anak Anda juga sama, silakan tinggal di dalam istana kerajaan. Ini sesuatu yang tidak terbayang sama sekali ya. Tadinya bunda ini tidak banyak punya apa-apa, tinggalnya di dekat sungai Nil, jamaah sekalian, ternyata harus pindah ke istana kerajaan. Tadinya takut dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun, sekarang malah dijaga oleh tentara Fir'aun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang ikuti arahan Allah, maka Allah berikan jalan keluar. Jadi kalau kita belum menemukan jalan keluar, itu bisa jadi kita ini kurang dalam memenuhi arahan-arahan Allah itu. Ustadz, saya banyak masalah, belum ketemu ini jalan keluarnya gimana ini. Anda harus tahu introspeksi diri. Kita wajib introspeksi diri. Ini mesti ada sesuatu yang belum kita kerjakan. Ada arahan Allah, perintah Allah yang masih belum kita tunaikan. Entah itu kejujuran, entah itu adalah kesabaran dan sebagainya, sehingga belum terlihat itu jalan keluarnya. Dan ingat ya, jalan keluar Allah itu adalah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika jalan keluar yang Allah berikan itu pasti rezekinya adalah tidak pernah disangka-sangka sebelumnya. Bunda Musa itu kalau dia tidak meletakkan di sungai Nil, jamaah sekalian, ya jadi apa kan begitu? Akan dikejar-kejar, dicari tentara Fir'aun, selamanya miskin itu, nggak enak ya. Begitu ikuti arahan Allah, maka dapat jalan keluar dan Allah kasih rezeki yang tidak pernah disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak selamanya bahwa apa yang kita minta kepada Allah itu harus terkabulkan dengan apa adanya. Bisa jadi Allah undur, bisa jadi Allah berikan yang lebih baik, Pak ya, yang lebih baik dari semua apa yang kita rencanakan sebelumnya. Loh, kita ingin rencana misalkan ya Allah segera berangkat ya Allah ke tanah suci misalkan gitu. Ini musimnya musim umroh ini, tahun ini belum berangkat ini ya Allah gitu ya. Ya mungkin Allah akan undurkan gitu ya. Udah belum mundur. Ternyata nanti pas Ramadan berangkat. Allahu Akbar. Kan luar biasa jadinya kan. Ini Ramadan sudah dekat nih. Sudah ancang-ancang kita kan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berikan yang lebih baik gitu daripada apa yang kita rencanakan sebelumnya.
Punya anak, maunya punya anak banyak nih, 10 gitu ya, dapatnya 5, ya nggak apa-apa, 5 itu terbaik ya. Kalau 10 nanti malah pusing, jangan-jangan ya, anak 5 aja kadang-kadang pusing, apalagi 10. Allah sudah ukur kemampuan kita jemaah sekalian, sudah tahu, dan Allah ngerti tentang ukuran kesabaran kita seperti apa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ikutilah arahan Allah, maka pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang ikuti arahan Allah, maka perkara-perkara yang sulit itu mudah gitu. Mudah dilaksanakan. Abu Bakar pernah bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayo berangkat ke Madinah. Ini orang-orang sudah kelihatannya sudah semakin memuncak kemarahannya kepada kita ini. Habis kita nanti ini." Gitu ya. Bahasa kita gitulah kira-kira ya. Kita ini bisa habis nih, bahasa kita begitu. Apa kata Rasulullah? Tunggu arahan Allah gitu. Fima makna ya, fima makna, tunggu arahan Allah. Sebelum ada arahan dari Allah, maka Rasulullah tidak berangkat gitu. Dan memang benar jemaah sekalian, pertolongan Allah itu memang terkadang dan bahkan sering itu muncul pada detik-detik akhir, pada kondisi-kondisi yang sangat kritis ya. Ini tadi kan bundanya Musa kan, waduh ini gimana lagi nih, pasti akan bocor ini si kecil ini kan gitu ya, akan ketahuan orang-orang ini. Rasulullah waktu itu sedang dikepung rumahnya oleh anak-anak muda 12 orang dari yang terbaik tiap-tiap kabilah itu mengepung rumahnya Rasulullah SAW, membawa senjata terbaik ketika itu. Senjata apa sekarang ya? Kalau sekarang pistol ya, yang terbaik. Waktu itu adalah ya pedang yang terbaik sudah. Bayangkan dikepung rumahnya 12 orang. Rumah jenengan kalau dikepung 12 orang kira-kira bagaimana? Habis sudah ya. Gitu. Itu instruksinya adalah tangkap, hidup atau mati. Begitu. Tangkap, hidup atau mati. Disitulah jemaah sekalian, saat-saat kritis seperti itulah maka Allah kemudian memberikan izin kepada Rasulullah untuk berangkat ke kota Madinah. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda. Ketika izin itu sudah muncul, Rasulullah keluar dari rumahnya gitu ya. Ternyata mereka 12 orang itu nggak ngerti apa-apa tentang keluarnya Rasulullah dari rumahnya. Wa ja'alna min baini aydihim saddan, depan belakang nggak ngelihat sama sekali itu Pak. Allah kasih dinding itu depan belakang. Kenapa? Tidur semuanya Pak itu. Allah jadikan tidur, kalau bahasa orang Jawa aji sirep gitu ya. Aji sirep. Lah ini rencana Allah mau dilawan bagaimana ya, nggak akan mungkin bisa berhasil. Meskipun anak muda, meskipun minum kopi kan itu Pak ya, pasukan terbaik ya tetap aja ketiduran gitu, kalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu rencana Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Gua Thur itu hanya 3 meteran kurang lebih Pak, jarak antara Nabi dan para orang-orang Quraisy. 3 meter kurang lebih. Pernah naik ke sana Pak ya? Kalau belum ya naik sekali-kali. Ternyata dekat sekali antara mulut gua dengan dalamnya, itu nggak terlalu jauh. Itu lubang sebenarnya Pak. Bukan gua sungguhan tapi lubang yang hanya lubang sedikit gitu aja gitu. Sampai Abu Bakar mengatakan, demi Allah kalau mereka melihat ke bawah saja, jadi nundukkan ke bawah kepalanya itu, pasti akan melihat kaki kami gitu. Tapi apa kata Rasulullah? La tahzan innallaha ma'ana. Dalam kondisi sekritis apapun juga kita tidak perlu bersedih. Kita ini adalah mengikuti rencana-rencana Allah. Anda dalam kondisi kritis, perusahaan lagi jatuh, nggak usah bersedih ya. Ini adalah bagian dari rencana Allah. Allah pasti akan punya rencana yang lebih baik dari itu semuanya. Ujian PNS gagal, nggak apa-apa gitu ya. Nggak selamanya harus jadi PNS. Allah pasti akan kasih yang terbaik. Selalu menjaga optimis, menjaga husnudon kepada Allah ya. Anda tahu husnudonnya Nabi Ayub berapa tahun itu? Sampai istrinya mengatakan, kepada suaminya ya Ayub,
anta nabiyullah, ud'ullah, wahai Ayub, engkau adalah nabi, mintalah kepada Allah, gitu ya, mintalah kepada Allah. Nabi Ayub tanya, saya ini sakit sudah berapa tahun? Dijawab istrinya, 7 tahun. Kan masih 7 tahun. Terus kita mendapatkan kenikmatan selama ini berapa tahun? Kata istrinya, 20 tahun. Kita dapat nikmat 20 tahun, diuji masih 7 tahun, gitu ya. Masa saya harus minta kepada Allah, gitu. Ini Nabi Ayub sabarnya luar biasa ya, Masya Allah. Jadi kesabaran ya, makanya fawajadnahu ya, kami mendapati Nabi Ayub adalah orang yang sangat sabar dalam ujian apapun. Ya Allah ya, merasa Ayub ini orangnya kaya, Pak. Nabi kaya. Jadi sebelum diuji itu sudah kaya, tanahnya di mana-mana itu sudah, ternaknya juga udah, orang terkaya di negeri itu Ayub ya. Siapa yang nggak suka kan gitu ya, orang suka, anaknya ada 14, lalu kemudian diuji oleh Allah, semuanya habis, sampai anaknya juga habis semua itu, gitu ya. Nabi Ayub tetap menjaga husnudon kepada Allah. Ini rencana Allah, karena itulah maka tidak ada sesuatu yang buruk dari rencana Allah itu, pasti adalah sebuah kebaikan. Ya Allah, ini husnudon, menjaga kondisi-kondisi kritis, ternyata tetap berhusnudon kepada Allah. Kita jemaah sekalian ya, seringkali ada persoalan banyak pada kita semuanya. Kalau itu imannya nggak ada, Pak, wah sudah, pasti akan mikirnya adalah kenapa saya nasibnya begini ya, Pak ya, gitu. Itu imannya kurang, bukan kurang apa, kurang iman. Kalau ada orang menyesali hidupnya, itu berarti kurang iman jemaah sekalian. Maka apapun yang menimpa kita semuanya, anak kita, keluarga kita, itu sebenarnya rencana Allah untuk kebaikan untuk kita semuanya. Nabi Ayub itu dapat penyakit yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi sesudahnya. Bayangkan, penyakit yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi sesudahnya. Ini luar biasa itu, sampai ngelupas itu dagingnya dari tulang. Dan karena kesabaran itu maka Allah kembalikan semuanya jemaah sekalian. Jadi orang terkaya lalu menjadi orang termiskin. Bayangkan, termiskin, semuanya pada pergi ya, anaknya sudah pada meninggal, saudara-saudaranya kalau datang ke situ nggak berani mendekat ya, di luar pintu teriak-teriak kan gitu ya, takut tertular jemaah sekalian ya. Dulu relasi-relasinya juga pada pergi semuanya, habis tinggal satu istrinya aja. Masal semin rahimakumullah ya, dengan kesabaran yang luar biasa akhirnya Allah kembalikan itu semuanya. Jadi jemaah sekalian, setelah Allah ya selesai menguji Nabi Ayub, maka semua yang pernah dimiliki Nabi Ayub itu dikembalikan, kekayaannya, hartanya, semuanya dikembalikan oleh Allah, dan menjadi orang yang terkaya di negeri itu saat itu ya. Anaknya gimana? Anaknya juga dikembalikan oleh Allah, bahkan 2 kali lipat. Kalau tadinya 14 maka menjadi berapa? 28. Oh, bayangkan ya. Kok bisa, Ustaz? Iya, karena setelah apa? Kakinya dihentakkan itu keluar air ya, kan sembuh itu. Kemudian istrinya juga disuruh mandi ya pakai itu, dan istrinya juga sembuh lebih mudah gitu. Jadi semua tulang-tulang dan ini terlihat lebih mudah, dan kemudian bisa punya anak lagi gitu. Anaknya banyak lagi, 2 kali lipat tuh kan, masih bisa ya, masih bisa. Masalah muslimin rahimakumullah, itulah jemaah sekalian, apapun yang terjadi itu adalah karena kehendak Allah semata-mata, dan mintalah kita kepada Allah, libatkan urusan kita dengan Allah, libatkan urusan apapun yang kita miliki kepada Allah. Tidak akan pernah ada yang nyesal ketika kita mengikuti arahan Allah. Tidak pernah ada orang yang rugi ya ketika orang itu mengikuti arahan dari Allah. Masalah muslimin rahimakumullah, terakhir nih, masih ada waktu lagi ya. Bilal, Anda tahu Bilal ya? Bilal itu budak yang ya di masa kritis betul itu. Dia ingin baik, begitu ingin baik jemaah sekalian, langsung ketahuan oleh tuannya, dipukuli. Jadi orang mau ingin baik itu enggak selamanya terus enak, mulus, enggak ternyata.
Orang mau baik itu pasti akan banyak tantangan. Bilal itu dipukuli, mukulnya pakai pecut yang ada apa itu? Ada kailnya itu seperti anu ikan itu, Pak ya, pancing ikan itu. Itu kalau kena kulit sakit dan menyayat kan itu, Pak ya. Sehingga ketika dipukulkan itu kulitnya Bilal itu, waduh ya, nggak kebayang ya, itu robek-robek itu, berdarah-darah Bilal itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat itulah ya Bilal tetap ya, dia imannya tidak goyah sama sekali. Ahad. Ketika diuji oleh Allah itu bukan malah merenggang ya, bukan malah menjauh, mutung. Kan ada yang suka diuji oleh Allah mutung, nggak mau ke masjid gitu, Pak ya. Nah, ini keliru itu, salah itu. Diuji oleh Allah maka dia semakin kuat pegangannya kepada Allah gitu. Ahadun ahad itu kata-kata yang selalu Bilal ucapkan ketika saat diuji oleh Allah dengan tuannya itu. Maka datanglah Allah datangkan, ini Allah datangkan ini, yaitu seorang hamba bernama Abu Bakar As-Siddiq. Dan dia tanya kepada Umayyah, ya Umayyah, daripada kamu ya menyiksa budakmu, berapa mau saya beli ini gitu. Umayyah merasa senang ini ada yang mau beli. Kenapa? Karena tadinya dia malu pada teman-temannya. Kenapa dia malu? Karena punya budak yang gak bisa diatur gitu. Kan malu sama gengnya, kan malu ya. Malu saya punya budak gak bisa diatur ini, dipukuli dan sebagainya. Maka kata Umayyah, berapa kamu mau bayar? Abu Bakar gak ngasih harga. Dia malah tanya balik, kamu maunya berapa begitu. Maka Umayyah menyebutkan sebuah angka yang angka itu cukup tinggi jemaah sekalian. Lalu apa kata Abu Bakar? Baik, saya bayar. Bayangkan, Abu Bakar tidak menawar sama sekali angka yang diberikan oleh Umayyah bin Khalaf ketika itu. Sebuah kebaikan itu, jemaah sekalian, Abu Bakar nggak pernah merasa eman, nah gitu ya, nggak pernah merasa eman. Untuk beli AC di masjid nggak eman sudah, nggak apa-apalah, nanti mesti akan ya sebagai kebaikan ya, Allah Maha tahu. Tidak akan ya, tidak pernah eman Abu Bakar itu, dan tidak ada transaksional. Ini salah satu penyakit ya di antara kita semuanya. Kalau hubungan dengan orang lain ada sedikit transaksional. Saya mau dapat apa nantinya, begitu ya. Ada tamu datang gitu ya, saya dapat apa nantinya. Ini transaksional yang tidak baik jemaah sekalian. Maka hal-hal yang baik adalah sebuah kebaikan itu ya tidak perlu pakai terlalu banyak mikir ya. Pas ini. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Maka kita ngasih siapapun, pembantu kita, tetangga kita, pegawai kita gitu ya. Kalau ada lebihnya nggak apa-apa, alhamdulillah, kan begitu. Ya, tidak perlu terlalu eman-eman kepada orang lain. Infak kita nggak perlu merasa eman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak hitung-hitungan. Makanya jenengan kalau beli apa-apa di tokonya orang pribumi, Pak ya, tetangga sendiri gitu ya, nggak perlu pakai nawar, nggak apa-apa ya Pak ya, gitu. Udah nggak usah ditawar, udah demi mereka supaya mereka hidup ekonominya begitu. Wong kita aja kepada non muslim aja nggak pernah nawar, kan begitu Pak ya. Kenapa sama muslim harus menawar itu sampai harganya sampai aduh detail banget ya. Mohon maaf ini mak-mak biasanya ya suka nawar-nawar ini. Jemaah sekalian ya, itu tidak perlu kita terlalu banyak eman kepada saudara kita sendiri. Baik, kesimpulannya adalah bahwa mari ikuti arahan Allah dalam hidup ini. Mari kita selalu husnudon kepada Allah, bahwa apapun yang menjadi perintah Allah, apapun yang menjadi arahan Allah, apapun yang menjadi rambu dari Allah, pasti adalah sebuah kebaikan untuk kita semuanya. Kita hidup atas rencana Allah, karena itu pasti adalah sebuah kebaikan. Tidak perlu ada kesedihan dalam hidup kita ini. Bahagialah kita dalam kondisi apapun juga. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.